Hai viewers, brother and sister, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, bahagia, sentosa, dan sukses selalu. Hari ini pertanyaan besar kita adalah, apa manfaat presidensi G20 bagi Bali, Indonesia, dan dunia? Bersama saya, Puspa Negara, ingin memberikan highlight sederhana tentang manfaat presidensi atau G20 bagi Bali, Indonesia, dan dunia dari perspektif pribadi saya. Secara general, perhelatan G20 ini akan sangat mempengaruhi perkembangan perekonomian global karena G20 ini mewakili 2/3 populasi dunia, 70% perdagangan global dan 80% produk domestik bruto dunia, sehingga perhelatan presidensi G20 atau G20 ini akan sangat menentukan peradaban perekonomian dunia ke depan. Kita patut bersyukur karena perhelatan KTT G20 telah berhasil dengan aman, lancar, sukses spektakuler, di mana presidensi G20 kali ini mengusung tema Recover Together, Recover Stronger dengan 3 pokok bahasan, yakni yang pertama arsitektural kesehatan global, transformasi digital, dan transisi energi. Kemudian kegiatan-kegiatan dalam KTT G20 ini dibagi dalam dua kegiatan. Yang pertama ada namanya Finance Tracks dan juga ada Sherpa Track. Kita tentu patut bersyukur puncak penyelenggaraan presidensi G20 yang dilaksanakan tanggal 15 hingga 16 November 2022, 4 hari yang lalu, telah sukses besar, menghasilkan komitmen-komitmen penting di antara 20 negara ini yang terdiri dari 19 negara dan satu kawasan Uni Eropa. 3 komitmen penting itu, yakni yang pertama yang merupakan hasil dari KTT G20 adalah Bali Leader Declaration. Yang kedua namanya Action for Strong Inclusive Recovery. Yang ketiga, concrete deliverables. Sekali lagi yang ketiga, concrete deliverables. Ketiga komitmen ini menjadi keputusan yang luar biasa dari KTT G20 kali ini. Yang penting kita perlu bedah adalah tentang Bali Leader Declaration. Apa saja isi Bali Leader Declaration itu? Ada 5. Yang pertama, negara-negara G20 berkomitmen untuk gesit dan fleksibel dalam menjalankan kebijakan ekonomi makronya. Yang kedua, negara-negara G20 akan mengambil tindakan untuk menjaga dan melindungi stabilitas ekonomi makro dan keuangan. Yang ketiga, negara-negara G20 akan bergiat dalam mempromosikan ketahanan pangan dan energi serta stabilitas pasar. Yang keempat, negara-negara G20 akan senantiasa melakukan investasi di negara-negara berpenghasilan rendah, berpenghasilan menengah, dan di negara-negara berkembang lainnya. Yang kelima, negara-negara G20 akan mempercepat proses pembangunan berkelanjutan menuju SDGs, Sustainable Development Goals. Itu komitmen yang telah tercipta. Sehingga bagi kita dengan 3 hasil komitmen ini, pertanyaan sederhananya, apa manfaat yang bisa didapatkan oleh Bali dari suksesnya penyelenggaraan KTT G20 ini? Dari perspektif pribadi saya, yang pertama, Bali mendapatkan trust atau kepercayaan. Bali mendapatkan kepercayaan dunia bahwa Bali mampu menyelenggarakan kegiatan-kegiatan meeting, insentif, convention, dan exhibition berkelas dunia dengan aman, lancar, dan sukses spektakuler. Kepercayaan ini penting bagi Bali sebagai destinasi internasional, karena kepercayaan ini akan membuat Bali sebagai destinasi yang siap menjadi world class destination menuju quality destination dan world class destination and civilization. Itu yang pertama. Yang kedua, manfaat bagi Bali adalah Bali mendapatkan PR atau public relation yang kuat, yang gratis, yang luas. Atau Bali mendapatkan branding atau rebranding, juga Bali mendapatkan promosi yang luar biasa. Bayangkan, 19 negara ditambah dengan satu kawasan Uni Eropa akan menjadi ambasadornya Bali dalam memberikan penjelasan kepada negaranya atau warga negaranya tentang kondisi Bali secara empirik, karena para perwakilan kepala negara ini telah bisa langsung melihat kondisi Bali, baik mengenai budayanya, adat istiadatnya, tata cara, perilaku manusianya, serta hospitality-nya yang luar biasa. Buktinya, KTT G20 sukses dan spektakuler di Bali. Dari kedua manfaat itu, yang pertama trust, kedua mendapatkan promosi yang berkualitas dan berkelas, karena kita tahu destinasi tanpa promosi is nonsense.
Dan promosi membutuhkan investasi yang besar dan unlimited. Biaya promosi itu sungguh besar dan tiada batasnya. Justru saat ini Bali mendapatkan opportunity promosi yang luar biasa. Manfaat yang ketiga, ya tentu kita bisa melihat adanya perbaikan infrastruktur termasuk beautifikasi. Seperti misalnya perbaikan terminal PIP Bandara Ngurah Rai, PIP 1, PIP 2, akses menuju lokasi, percantikan atau beautifikasi tol dan sekitarnya. Ini luar biasa sehingga menunjukkan bahwa fasilitas, sarana dan prasarana pendukung kepariwisataan Bali sangat siap untuk menjadikan Bali sebagai destinasi MICE, Meeting, Incentive, Convention, dan Exhibition. Karena sebelum pandemi COVID, kita tahu Bali hanya mendapatkan 5% dari destinasi MICE dunia yang tersebar luar biasa, hanya 5%. Sehingga harapan kita dengan berakhir suksesnya penyelenggaraan KTT G20 di Bali ini, Bali bisa mendapatkan kegiatan-kegiatan MICE dunia yang lebih banyak kelak, dan kami yakin akan hal itu. Selanjutnya, dengan suksesnya penyelenggaraan KTT G20 di Bali yang puncaknya dilaksanakan tanggal 15 hingga 16 November 2022, tentu kita sebagai masyarakat Bali, kita berucap syukur dan menyampaikan terima kasih yang luar biasa, terutama kepada arsitektural pelaksana kegiatan KTT G20 ini, yakni beliau yang kita muliakan dan banggakan, Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi. Di sana juga ada Bapak Menteri BUMN, Bapak Erick Thohir, Bapak Wisnu Tama, Ibu Sri Mulyani, Ibu Retno Marsudi, Bapak Panglima TNI beserta seluruh jajaran Kasau, Kasal, dan Kasat, Bapak Kapolri beserta seluruh jajarannya, Bapak Gubernur Bali yang luar biasa, Bapak pemilik Kempinski Apurva, Bapak William Katuari, seluruh masyarakat yang ada di kawasan penyangga Nusa Dua, para Bankamda, Pecalang, dan semua yang terlibat, masyarakat Bali secara luas, baik dukungan material dan moral untuk mensukseskan KTT G20 atau G20 ini yang telah berhasil dengan sukses dan spektakuler. Sekali lagi kita ucapkan selamat dan sukses. Bravo KTT G20, pariwisata Bali bangkit kembali. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa bersama kita dan semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Sampai jumpa. Cheers.